Bayangkan jika kamu adalah Curel, hantu yang dikenal di banyak negara di Asia. Di India, Bangladesh, Nepal, dan Pakistan, kamu dipanggil Curel. Di Punjab, kamu dipanggil Pical atau Petni atau Sakcuni di Bengal. Tapi kamu juga dikenal sebagai Pontianak di Malaysia dan Indonesia. Kamu tidak berada di dunia ini untuk memberi kedamaian dan keindahan. Namun sebaliknya, kamu ada untuk membalaskan dendam. Setiap malam, di pinggir desa, di jalan-jalan sepi yang penuh debu, dan di pohon besar, tempatmu biasa berdiam diri. Kamu mengintai manusia-manusia yang masih bisa tertawa lepas bersama orang-orang terdekat mereka. Namun kamu juga pernah jadi manusia, hidup bersama dengan manusia lain, kehidupan biasa bersama keluargamu. Hingga akhirnya, kehidupan itu direnggut tanpa belas kasih dan digantikan dengan kematian yang tidak tenang. Kematian yang tidak tenang itulah yang membangkitkanmu dalam pembalasan penuh dendam, dan kamu tak akan pernah berhenti melakukannya. Sebelum dijemput kematian, kamu adalah seorang wanita biasa. Namun, kematian yang tidak wajar telah membangkitkanmu menjadi sosok yang ditakuti dan dihindari banyak orang. Ada banyak cara ketika seorang wanita disebut menghadapi kematian yang tidak wajar hingga menjadi curel. Meninggal saat hamil, saat melahirkan, atau saat sedang haid. Beberapa orang pun percaya jika curel lahir dari wanita yang mati tanpa menikah atau saat keinginannya belum tercapai. Tidak adil memang, tapi begitulah dunia memandangmu. Namun ada satu alasan lagi kenapa sesosok curel bisa muncul, yaitu ketika wanita meninggal karena dianiaya oleh suami atau keluarganya. Dan begitulah kira-kira bagaimana kamu mati. Kamu teringat lagi pada hari-hari itu, hari menuju kematianmu, hari ketika pukulan, tendangan, dan semua penganiayaan berubah dari sekali-kali hingga menjadi setiap hari. Entah berapa kali tangan dan kaki suamimu menghantam tubuhmu, kamu tak lagi menghitungnya. Tapi supaya cerita ini bisa berlanjut sampai selesai, kamu harus mengingat kenangan pahit itu. Awalnya, kamu bisa menahan amukan suamimu dan menghadapi emosional instabilitinya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit memukul. Seharusnya kamu membawanya ke rumah sakit jiwa lebih cepat, atau minimal ke orang pintar, supaya setan dalam dirinya bisa dicabut. Tapi sebelum kamu melakukannya, tubuhmu yang sudah babak belur akhirnya tak mampu menghadapi penganiayaan yang dilakukan suamimu. Bersamaan dengan satu hantaman terakhir itu, kamu menghembuskan nafas terakhir dan seketika duniamu berubah. Orang-orang mulai menurunkanmu ke dalam lubang yang dalam dan memasukkanmu ke dalam tanah di bawah kaum mereka. Bahkan di dalam kematianmu, kamu bisa melihat wajah-wajah penjahat yang membuat darahmu mendidih. Kamu menentang kematian ini, karena itu kamu kembali bangkit dan menjadi hantu jelek bernama Curel. Tubuhmu membusuk, tapi rohmu menolak untuk tetap diam. Dari dalam liang penguburanmu, kamu menggeliat dan merangkak ke atas permukaan tanah. Saat kamu bisa menghirup udara bebas lagi, kamu bukan lagi seperti wanita sebelumnya. Kamu adalah versi terjelek dari hantu wanita. Matamu cekung dan tak bernyawa, tak ada cahaya di sana. Bibirmu menjadi kasar dan tebal, sementara lidahmu menghitam. Dadamu kendur, perutmu buncit. Tanganmu lebih mirip seperti cakar, dan rambutmu panjang dan kusut tak teratur. Satu fitur unik yang menjadi identitasmu adalah kedua kakimu menghadap ke belakang. Betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk bangkit dari kematian dan menjadi curel. Tapi, kamu tidak mempermasalahkan hal itu. Setelah kebangkitanmu sebagai curel, kamu bergabung dengan curel lain. Para wanita yang juga mati secara tragis karena melahirkan, saat hamil, haid, dan sebelum menikah. Bersama-sama dalam paguyuban curel, kamu membalas dendam pada mereka yang memperlakukanmu dengan buruk semasa hidup. Sama seperti teman-teman curelmu yang lain, kamu mulai bergerak saat malam hari. Bukan karena kamu takut pada matahari, tapi karena di malam hari, kehadiranmu bisa dirasakan oleh para manusia dengan lebih mudah. Tanpa usaha lebih, kamu bisa membuat mereka gemetaran. Kamu berjalan perlahan, berkeliling pemakaman tempatmu dikubur, sembari memikirkan apa yang pertama kali harus kamu lakukan. Benar, kamu harus membalas dendam pada mereka yang menyakitimu. Kematianmu yang disebabkan oleh penganiayaan dari suamimu, berarti kamu harus menghantui dan membalas dendam pada para pria di keluargamu. Dengan langkah pasti, meski kakimu terbalik, kamu menuju ke rumah keluargamu. Perburuan ini akan dimulai dari pria yang paling muda di keluargamu. Karena itu, kamu melangkah ke rumah Yono, adik iparmu, dan menemukannya masih melek di kamarnya. Sepertinya sedang pusreng.
Tanpa babi bu, kamu mendobrak pintu kamarnya, membuatnya melompat kaget dan langsung berteriak saat melihatmu. Dengan kaki terbalikmu, kamu melangkah tertatih-tatih mendekatinya, sedangkan Yono berusaha bersembunyi di bawah ranjangnya. Ini bukan petak umpet, jadi kamu segera menemukannya dan menggigit kakinya yang menjulur keluar. Dari situ, kamu bisa dengan mudah melancarkan aksi unggulan Curel. Di antara teriakan Yono, kamu menghisap darahnya sedikit demi sedikit sampai habis tak tersisa. Tapi bukan kematian yang Yono hadapi, melainkan tubuhnya yang perlahan berubah menjadi keriput seperti orang tua. Dengan begitu, kamu menghisap daya hidup Yono dan memangkas umurnya. Sebentar lagi Yono akan menyusulmu ke kematian. Selesai mengeksekusi Yono, kamu meninggalkannya begitu saja di dalam kamarnya. Meringkuk ketakutan dengan kulit yang sudah keriput. Kamu pergi ke rumah Yono dan mencari targetmu selanjutnya. Pria yang paling menyakitimu, suamimu sendiri. Malam merambat pelan saat kamu berjalan menuju rumahmu. Angin berembus dingin, tak ada satu orang pun yang berada di luar rumah mereka. Semua pintu tertutup, termasuk juga pintu rumahmu. Kamu pun berdiri di depan pintu rumahmu, merasakan hawa-hawa keberadaan suamimu. Semasa kamu hidup, kamu tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Namun sekarang, saatnya kamu membalas perlakuannya. Kamu pun mengetuk pintu rumah. Beberapa kali ketukan, akhirnya kamu bisa mendengar langkah kaki suamimu. Langkahnya terdengar goyah, seakan dia tahu bahwa ada yang menunggunya dengan penuh kebencian di balik pintu. Kamu sudah siap dengan cakarmu, dan saat pintu dibuka, kamu mengayunkannya ke wajah suamimu. Seketika dia menggerang kesakitan sambil menutupi wajahnya. Tapi kamu menyerangnya lagi, sama seperti yang kamu lakukan pada Yono. Kamu menguras habis darah suamimu, mengubahnya jadi kakek tua bangka yang sama jeleknya dengan dirimu. Dulu dia bisa menyiksamu, tapi sekarang kamu yang akan membalasnya. Tidak perlu lapor polisi, percuma, kamu punya tangan sekuat besi. Dan sekali lagi, kamu meninggalkan korbanmu tak berdaya. Tidak mati, tapi sekarat dan nelangsa. Pembalasan dendammu tentu tidak berakhir di sini. Dendam itu harus dibayar oleh semua lelaki yang ada di keluargamu. Suamimu, kakekmu, ayahmu, keluarga ipar, dan mertuamu. Semuanya, tanpa terkecuali. Karena semua cowok sama saja, nyakitin semua. Karena itu, kamu melanjutkan perjalananmu lagi untuk menemui pria-pria di keluargamu. Satu persatu, kamu menyedot darah dan daya hidupnya, menjadikan mereka kakek tua yang mendekati ajalnya, dan memangkas usia mereka. Tapi, melihat wajah-wajah yang pucat ketakutan tidak cukup membuatmu puas. Kamu merasa dendammu belum tuntas. Masih ada perasaan yang mengganjal di hatimu, seolah-olah ada yang kosong di hidupmu. Kamu kembali ke kuburanmu, duduk di sana siang dan malam sambil berpikir apa yang harus kamu lakukan. Bersamaan dengan itu, rupanya kabar tentangmu sudah menyebar di kampungmu, bahwa Curel berkeliaran dan menyerang banyak laki-laki. Tapi justru kamu mendapat ide dari situ. Kenapa tidak menyalurkan dendammu pada orang lain selain keluargamu? Selain menyerang pria dari keluarga sendiri, kekejaman Curel terkenal karena terornya pada orang lain demi melunasi dendamnya. Begitu juga kamu. Kamu punya beberapa tempat favorit yang sering kamu singgahi. Yang pertama tentu adalah kuburan. Di situ, keberadaanmu yang paling ditakuti manusia. Mereka yang sekedar lewat atau mau mampir selalu melangkah dengan ragu. Mata yang mendelik waspada dan melihat ke segala arah. Apakah kamu ada di situ? Kadang kamu tidak menampakkan diri. Kamu tidak selalu ingin melihat muka jelek mereka. Tapi kadang kamu muncul dari balik pohon sekilas saja. Namun sudah cukup membuat mereka kencing di celana sambil lari kocar-kacir. Tapi di kuburan tidak terlalu banyak orang yang bisa kamu jadikan korban. Karena itu, kamu pergi ke tempat lain. Kadang kamu menghantui tempat kremasi, melihat manusia dibakar. Setelah bosan, kamu pergi ke persimpangan jalan, berdiri di salah satu jalan dan melihat orang berlalu lalang. Di situ kamu bisa melihat banyak orang yang mungkin potensial untuk jadi korbanmu. Kadang kamu juga mengintai toilet umum, melihat manusia berada di titik paling rentan tanpa kewaspadaan. Begitu seterusnya, sampai akhirnya banyak manusia yang menyadari keberadaanmu, walau kamu tidak tertarik dengan mereka. Sebab beda lagi jika kamu memang tertarik, kamu akan mencari rumah orang itu dan berdiri di ambang pintu rumahnya. Salah satunya adalah Firhan. Jangan kira rasa tertarik ini adalah rasa tertarik secara romantis.
Tidak, kamu hanya tertarik pada pembalasan dendammu, dan Firhan adalah target yang cukup seru. Dia tidak sekejam suamimu dulu, tapi juga tak sebaik yang seharusnya. Karena itu, di malam hari yang sunyi, kamu berdiri menatap Firhan yang sedang tidur. Kamu mendekatinya, menarik selimutnya, dan menghisap darahnya dan menyedot energinya. Sama seperti yang lain, Firhan yang semula masih muda dan gagah perkasa, kini berubah menjadi seorang pria tua. Dan lebih dari itu, kamu bisa menebarkan penyakit yang kelamaan akan menggerogotinya. Tidak ada perlawanan. Curel bisa dengan mudah menghabisi orang seperti Firhan. Tapi ada cara lain untukmu berburu, selain penampilanmu yang mengerikan dan jelek yang gak ketulungan. Kamu diberkahi kemampuan luar biasa di mana kamu bisa mengubah penampilanmu menjadi wanita cantik. Kemampuan ini sangat membantumu dalam berburu. Biasanya kamu akan berdiri di jalan-jalan sepi. Dengan wajahmu yang cantik, tubuhmu yang berbentuk normal, kamu melirik dan tersenyum pada pria-pria yang lewat. Penampilan yang bisa disandingkan dengan Ariel Tatum mudah saja mengagetkan pria-pria itu. Salah satu yang terkena jebakan adalah Nico. Kamu berdiri di jalan gang rumahnya. Dengan skin cantikmu, kamu tersenyum pada saat dia lewat. Seperti dia habis dari warung membeli kopi, tapi melihatmu, dia berhenti sebentar lalu bertanya, "Sendirian aja, Neng?" Kamu mengangguk dan mengiyakannya. Dan setelah berbincang-bincang ringan, kemudian mengajakmu mampir. Awalnya kamu pura-pura tidak mau dan tidak enak, tapi karena dia maksa, kamu pun mengikutinya ke rumahnya. Nico lalu menawarimu untuk minum kopi, yang segera kamu iakan. Karena menjadi curel berarti terbebas dari penyakit asam lambung. Tapi saat dia sedang membuat kopi di dapur, kamu mengikutinya. Membelakangimu, Nico yang tidak sadar bahwa kamu semula cantik jelita mulai berubah. Matamu yang indah dan senyummu yang menawan berubah menjadi cekung dan aneh. Lidahmu juga menghitam, diikuti dengan perubahan pada tubuhmu yang menjadi kendur dan buncit. Lalu kedua kakimu yang berputar ke arah belakang. Wanita yang cantik itu kini berubah kembali menjadi curel dengan kaki yang terbalik. Merasa ada yang aneh, Nico berbalik ke belakang untuk memeriksa. Tapi saat melihatmu di sana, dia menjerit sambil berusaha lari. Jeritannya tidak selesai karena saat itu kamu menebasnya dengan cakar tajammu hingga dia terluka, lemah tak bernyawa. Tubuhmu bergetar karena rasa puas, tapi dendammu tidak benar-benar tuntas. Kamu tidak memilih-milih lagi dalam mencari korban. Bukan cuma keluargamu atau cowok-cowok random. Kamu juga mencari para wanita, ibu-ibu muda, dan sama seperti korbanmu lainnya. Kamu melampiaskan rasa dendammu dengan menghabisi mereka. Kadang kamu juga merasuki gadis-gadis muda yang sedang menari. Lama-kelamaan, pembalasan dendammu ini makin tak terkendali. Hingga akhirnya, orang-orang mencari cara untuk menghindari seranganmu. Dan disitulah mereka mulai mengambil alih, dan kamu terpaksa mengurangi frekuensi pemburuanmu. Manusia melakukan berbagai cara untuk menangkal gangguan darimu. Mereka melakukan langkah pencegahan sebelum wanita yang meninggal saat hamil, haid, atau melahirkan tidak bangkit lagi sebagai curel. Ada ritual khusus untuk menguburkannya. Beberapa dari mereka ada yang mengucapkan mantra, mengeluarkan jasad dari pintu samping, bukan pintu depan, lalu menaburkan biji mustard di kuburannya dan di sepanjang jalan. Mereka ternyata pintar juga menggunakan cara ini. Karena aroma biji mustard yang wangi bisa menenangkan roh dan membuat mereka tidak ingin bangkit kembali. Cara lainnya, ada yang memakai kambing sebagai korban. Agak repot, tapi itulah yang harus mereka lakukan untuk terhindar dari curel. Tapi itu semua tidak dilakukan oleh keluargamu saat kamu dikuburkan. Karena itu, kamu kembali untuk mengganggu mereka. Soal itu sih tidak bisa diperbaiki lagi. Kamu sudah terlanjur jadi curel. Tapi ternyata mereka lebih cerdik lagi. Mereka membuat pelindung di pintu masuk desa, sehingga kamu tidak bisa masuk dan mengganggu orang di desa itu. Kamu terpaksa harus mengurangi perburuanmu, karena kamu harus mencari cara untuk menjebol pelindung itu. Tapi meskipun kamu berhasil masuk, mereka punya cara yang lebih efektif lagi. Mereka memanggil berbagai dukun dari berbagai daerah, dan melakukan pengusiran setan di desa dan di tempat-tempat yang biasa kamu kunjungi. Hal ini tentu membuatmu kesulitan. Kamu tidak bisa mengusik warga desa, pria-pria, dan ibu-ibu muda lagi. Walaupun berbagai cara kamu coba, tetap tidak bisa. Pada akhirnya, kamu punya dua pilihan. Mencari tempat dan masyarakat lain untuk jadi pelampiasan dendammu, atau menyudahi aksimu.
Tapi, Curel tidak bangkit dari kubur hanya untuk menyerah. Dengan kaki yang terbalik, kamu berjalan menyusuri malam, mencari mereka yang menyakitimu dan wanita-wanita lain. Biarpun kamu jelek, dengan kemampuan berubah wujud, kamu bisa mencari mangsa lagi dan mengantarkan mereka ke akhir hidup mereka sendiri. Dan sampai dendammu terbayar tuntas, kamu akan terus melanglang buana.